Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai perasaan sukacita, dengan berbagai ekspresi. Ada yang merayakannya dengan kumpul-kumpul dengan keluarga, kerabat, sahabat dan lain sebagainya. Ada pula orang yang menyambut bulan suci Ramadan ini dengan memasak makanan-makanan yang spesial yang tidak selalu ditemukan di bulan-bulan yang lainnya. Berbagai macam orang menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh ekspresi sukacita, berbahagia karena kedatangan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwa perayaan-perayaan yang ada di bulan suci Ramadan ini jangan hanya terpaku pada perayaan secara zahiriyah. Namun kita harus ingat bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum perayaan secara batiniah kita. Harus kita jadikan sebagai saatnya kita merubah batiniah kita menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali orang-orang yang hanya terpaku pada perayaan-perayaan zahiriyah. Seperti pada ritual-ritual ibadah, orang-orang hanya terpaku pada segi kuantitasnya saja. Contoh seperti orang-orang melakukan sholat 2 rakaat. Karena fadilah di bulan Ramadan itu memang agung. Sehingga orang-orang tertarik untuk memperbanyak sholat-sholat dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat, 6 rakaat dan lain sebagainya. Itu karena orang-orang itu terpaku pada segi kuantitasnya. Sedangkan lupakan dari segi kualitas dari ibadah tersebut. Yaitu kualitas dari ibadah ternyata ada pada apa yang ada dalam hati kita saat melaksanakan ritual ibadah tersebut. Jadi sejatinya bahwa kualitas ibadah itu tergantung kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dari segi lain bahwa ketika kita melakukan ritual ibadah itu, kita jangan lupakan juga hati kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tersebut tidak hanya terjadi perbaikan dari segi kuantitas, tapi juga terjadi perbaikan dari segi kualitas. Contoh lainnya, bahwa di bulan suci Ramadan ini ada satu ibadah yang khusus yang ada hanya pada bulan suci Ramadan ini, yaitu saum wajib. Dikatakan pada kitab Sirur Asrar yang dikatakan oleh Syed Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ibadah itu ada 3 kategori. Ibadah saum itu ada 3 kategori. Kategori pertama yaitu saum secara syariat, yaitu orang-orang yang berpuasa atau imsak, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa secara syariat. Contohnya hanya menahan diri dari makan, dari minum, dan dari kemasukan sesuatu atau benda yang masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang sudah terbuka, seperti contoh mulut, telinga, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang hanya melakukan saum tarekat, saum syariat. Jadi orang-orang yang hanya melakukan imsak atau menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum tersebut secara syariat, dan waktunya hanya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari atau dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Dan kategori yang kedua, ada yang disebut sebagai saum tarekat. Adalah orang-orang yang mulai imsak, orang-orang yang mulai menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, atau menahan diri dari perbuatan maksiat. Itulah orang-orang yang sudah mulai mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, sehingga saumnya itu bukan hanya saum syariat yang menahan dari pembatalan puasa, tapi juga dia menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau menahan diri dari melakukan maksiat. Dan kategori yang ketiga
adalah kategori yang paling tinggi, yang paling agung, yaitu saum hakikat, yaitu orang-orang yang melaksanakan saum bukan hanya dari segi syariatnya ataupun dari segi tarekatnya, tapi juga dari segi hakikatnya, yaitu orang-orang yang mulai imsak atau menahan diri dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang melakukan saum hakikat ini tidak sedetik pun dalam hatinya dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap detiknya dia pergunakan untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai kawah candra di muka, sebagai momen pengolahan diri kita, momen pengolahan raga dan rasa kita, sehingga kita mampu mengolah ruh kita, sehingga kita menjadikan momen bulan suci Ramadan ini perbaikan akhlak kita. Dari semulanya kita orang-orang yang biasa, orang-orang pendosa, karena ada perbaikan atau pengolahan diri secara dohiriyah dan batiniah, sehingga ada efek, ada perubahan pada akhlak kita, dari semula akhlak kita akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Sebaik-baiknya mukmin dalam segi imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi perbaikan, bukan hanya sebagai secara zahiriyah kita atau raga kita, tapi secara batiniah kita atau rasa kita. Jadi marilah kita jadikan momen bulan suci Ramadan ini menjadi pengolahan raga dan rasa kita, sehingga kita masuk kepada golongan ahsanuhum khuluqa. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.